Oke, selamat malam teman-teman penonton setia JFarm. Untuk video kali ini kita akan membahas apa sih pakan yang digunakan di kandang kami, di kandang JFarm. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Sebelum membahas, seperti biasa dan seperti rutinitas kita Mas Rangga, kita ngapain? Ngopi dulu. Ngopi dan nyepat dulu. Biar lebih santai dan lebih relax. Cheers ya. Cheers. Kita ritual malam dulu. Ritual malam. Oke teman-teman, jadi di kandang JFarm ini kita full menggunakan pakan pabrikan. Khususnya kita menggunakan pakan Malindo ya Mas. Betul. Malindo 9905 SP. Kita nggak di endorse teman-teman. Jadi ini sekedar sharing ya, atau review jujur dari kami pengguna pakan tersebut. Dan langsung saja Mas, untuk keuntungannya apa Mas menggunakan pakan pabrikan, khususnya pakan Malindo ini? Untuk keuntungan yang sudah kita terapkan di lapangan ini ya, pertama mungkin teman-teman berpikiran kok kandang bebek bisa nggak bau. Nah, ini kunci utamanya juga tentang pemilihan pakan. Betul. Pemilihan pakan itu harus tepat, Mas. Karena kalau kita salah memilih pakan, itu bisa berakibat kepada fasesnya atau kotorannya itu bisa cair, teman-teman. Yes. Kotoran, produktivitas juga ya, Mas. Betul. Kotoran cair itu yang menyebabkan kandang itu bau. Nah, jadi keunggulannya pakan Malindo ini juga, teman-teman, dia fases atau kotorannya itu padat, Mas. Tidak cair, bentuknya menggumpal, teman-teman. Betul. Jadi itu kalau kena sinar matahari langsung kering. Yes. Nah, itu juga yang kunci utama dalam sirkulasi udara kita. Biar tidak dampak kepada lingkungan, biar tetangga juga tidak komplain. Ya. Nah, kita meminimalisir lah ya Mas ya. Betul, meminimalisir komplain dengan menggunakan pakan yang tepat. Betul sekali. Terus untuk keunggulan selanjutnya mungkin tentang kondisi lantai. Untuk kondisi lantai itu ya seperti teman-teman sering lihat di video-video kami. Betul. Sangat bersih ya, tidak bau. Kalau teman-teman tidak percaya silakan datang saja ke kandang kami. Boleh. Welcome ya Mas. Welcome. Kita welcome 24 jam teman-teman. Nah, silakan datang saja untuk membuktikan baunya gimana sih. Karena di video kami juga nanti dibilang ngomong kosong atau gimana ya Mas. Silakan datang aja untuk membuktikan. Ini lantainya teman-teman cenderung ke kering, tidak becek. Karena benar bebek ini hewan air Mas. Tapi tidak suka becek teman-teman. Nah, becek ini kan pasti efeknya ke banyak hal. Ada bakteri, kemudian produktivitas menurun. Nah, itu yang kita hindari lah. Kita bisnis pasti pengen cari apa? Keuntungan, jelas. Makanya bebek kita rawat dengan sepenuh hati, biar bebek juga ngasih imbal balik ke kami atau ke kita ini bagus juga ya Mas ya. Dengan produksi telurnya yang tinggi, gitu. Dan di JFarm teman-teman untuk konsumsi pakannya itu sehari sekitar 230 kg atau 4,5 karung ya Mas Randa. Itu untuk populasi 1.500 karena di kandang kita ini populasinya beda-beda umurnya. Ada yang bayah baru masuk, kemudian ada bayah yang sudah produksi, kemudian ada bebek yang sudah tua. Dan sebentar lagi mungkin kita akan akhir ya Mas Rangga karena produktivitasnya sudah mulai menurun dan otomatis kita akan masukkan atau ganti bayah yang baru gitu. Kemudian untuk keunggulan lainnya apalagi Mas Rangga? Mungkin keunggulan dalam faktor produksi ya Mas. Ya, produktivitas. Kalau mungkin untuk produksi ya teman-teman, jadi untuk pertama untuk progres peningkatan telur Mas. Alhamdulillah sekarang bayah sudah masuk 2 bulan di kandang kami, dan tepat hari ini dia ulang tahun teman-teman. Ulang tahun yang kedua bulan di kandang kami dan sudah produksi 70% ya Mas. Alhamdulillah sudah 70%.
Dan untuk kenaikan telurnya itu cukup stabil teman-teman. Stabil. Walaupun kadang di musim hujan seperti ini dia agak flat, tidak naik tidak turun, flat. Itu Datar. ya wajar teman-teman, datar itu wajar karena faktor cuaca juga mempengaruhi produksi ya mas. Oh sangat. Seperti video yang kemarin itu sering kita bahas tentang produksi. Oke, lanjut untuk keunggulan pakan Malindo apa lagi mas? Mungkin dalam faktor produksi ya mas. Produksi, oh iya produksi. Kalau di kandang kami alhamdulillah mas sudah masuk umur 2 bulan di kandang kami, dan tepat hari ini dia ulang tahun teman-teman. Ulang tahun. Happy birthday bebek. Nah, tepat 2 bulan dan sudah produksi 70% ya mas. Per hari ini 70%. Per hari ini 70% teman-teman. Dan juga dia untuk progres peningkatan telur mas cukup stabil dan ya tidak signifikan, cuman dia flat, datar. Kalau musim hujan Tiap hari itu naik gitu ya mas naik. ya? Kecuali kalau musim hujan ya, Ya. dia flat datar, itu wajar teman-teman. Ya seperti video-video kemarin lah. Untuk cuaca itu sangat berpengaruh terhadap produksi kita. Sangat-sangat mempengaruhi. Nah, betul. Oke mas, mungkin untuk keunggulan selanjutnya setelah produksi. Untuk keunggulan selanjutnya di grade telur ya Mas Rangga. Betul. Jadi untuk grade telur di pakan Malindo ini masuk kategori AB teman-teman. Jadi kualitasnya juga bagus, kemudian harganya juga lumayan karena selisih Rp100 pun untuk kami sebagai seorang pengusaha ya Mas ya, itu sangat-sangat penting teman-teman, karena itu berpengaruh terhadap untung dan rugi kami ya Mas ya. Benar. Itu. Dan keunggulan lainnya Mas. Mungkin keunggulan untuk kualitas telur ya. Untuk kualitas telur teman-teman, ini review dari para pengepul telur kami, khususnya yang membuat telur asin sendiri mas. Dia juga mereview telur dari kami itu lumayan bagus, bukan lumayan, bagus, bisa dikatakan bagus. Ya karena kalau sudah jadi telur asin teman-teman, sudah di siap konsumsi, telurnya itu mungkin berminyak. Jadi itu para penggemar telur asin mungkin sangat-sangat suka untuk kualitas telur yang begitu. Oke mas, mungkin untuk keunggulan selanjutnya yang kita amati di kandang J Farm ini tentang masa produksi mas. Oh, Untuk masa produksi ya standar pangan pabrikan saja, kita ambil patokan 10 bulan sampai 15 bulan ya mas. iya. Itu bisa semakin lama dan bisa semakin mundur tergantung perawatan teman-teman juga terhadap bebeknya gimana, terus untuk pemberian vitaminnya bagaimana, cara menangani ketika cuaca ekstrim bagaimana. Betul. Itu sangat-sangat berpengaruh dan ini sangat penting. Untuk pakan, teman-teman jangan sampai gonta-ganti pakan. Betul. Walaupun dengan keadaan apapun, teman-teman jangan sampai gonta-ganti pakan. Kalau mau ganti pakan itu dengan catatan secara berkala. Pemberiannya berkala 20% dulu, nanti naik 40%, nanti naik lagi 80% baru bisa full. Jangan sampai langsung 100% ganti, 100% ganti. Itu akan memperpendek masa produksi bebek juga. Betul teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi keunggulan pakan Malindo yang kami rasakan di kandang J Farm. Semoga videonya bermanfaat. Jadi kesimpulannya, jangan gonta-ganti pakan, boleh gonta-ganti pakan asalkan step by step, jangan langsung 100%. Dan untuk teman-teman yang mau memulai beternak bebek petelur, kami ingatkan jangan sampai salah memilih pakan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa teman-teman.